Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat sore, berkah dalam. Dalam kitab suci kita mendengar satu kisah seorang pribadi yang hidupnya adalah petualangan mengikuti Tuhan. Namanya adalah Abraham. Kisah awalnya kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Abraham adalah orang yang dalam arti tertentu mengajari kepada kita bahwa beriman artinya berjalan bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Berjalan bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Kalau boleh dikatakan, itulah mengapa, alasan mengapa ia disebut sebagai bapa orang beriman. Karena hidupnya menunjukkan kepada kita bagaimana ia setia mengikuti kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Bacaan yang kita dengarkan hari ini adalah bacaan awal ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Dan di sana Tuhan menjanjikan 3 hal besar. Hal pertama adalah bahwa ia akan mendapatkan keturunan karena ia sudah tua, tidak memiliki anak. Janji yang kedua bahwa ia akan diberi tanah, tapi janji yang ketiga yang menguatkan dia terus-menerus adalah bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dikatakan, aku akan mengutuk mereka yang mengutuk kamu dan memberkati mereka yang akan memberkati kamu. Dengan semangat itu ia meninggalkan tanah nenek moyangnya, tanah saudaranya di tanah Ur Kasdim, menuju tanah terjanji namanya Kanaan. Dalam perjalanan ia mengalami pergulatan, pertama tentang harta benda, yaitu domba yang nantinya akan memisahkan dia dari keponakannya namanya Lot. Kisahnya kita tahu dalam kitab Kejadian. Dan kemudian pada masa berikutnya ia akan mengalami pergulatan yang begitu panjang ketika ia tidak kunjung memiliki anak. Dia ingin mengikuti Tuhan, yakin pada janjinya, tapi kok rasanya semakin mustahil. Itulah mengapa ia mengambil budak dari istrinya Hagar dan akhirnya memiliki anak namanya Ismail. Pada masa berikutnya ketika ia akhirnya dikaruniai dengan anak, rupanya kisah hidupnya belum selesai. Begitu bahagianya dia memiliki anak namanya Iska, tetapi pada masa berikutnya ia mengalami bahwa kisah itu belum berakhir. Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Betapa sedihnya seorang bapa yang menunggui anaknya yang sudah sekian lama, akhirnya punya anak, punya harapan akan masa depan, tetapi Tuhan meminta ia untuk mengorbankan anaknya, sesuatu yang berat bagi hidupnya, tetapi ia masih yakin, inilah jalan Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan bagi hidupnya. Ketika orang mungkin menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa untuk mengatakan benar-benar Tuhan tidak adil, ia masih percaya kepada Tuhan dan rupanya Tuhan memberi jalan. Kita tahu akhir kisahnya, ia akhirnya mendapatkan kambing pengganti anaknya. Ia diuji apakah ia tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang begitu berat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika ada di Ur Kasdim, ia hidup sebagai orang Ur Kasdim. Ketika berjalan mengupayakan tentang harta benda, ia bergerak di sana. Ketika harus berjuang dengan memiliki anak, ia mengalami perjuangan itu. Demikian juga ketika ia harus bergulat dengan pengalaman anaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan, ia berjalan demikian. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, demikianlah kita belajar dari bacaan ini, dari kisah Abraham ini. Ada seorang romo yang mengatakan kepada saya dalam sebuah homili mengatakan demikian, hidup ini seperti halnya main games, di mana orang harus menghadapi tantangan mulai dari level pertama,
menuju level berikutnya. Teman-teman anak-anak muda yang tahu games itu ya, level pertama, level berikutnya itu semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Tetapi ketika orang bisa belajar dari level pertama, level berikutnya menjadi lebih mudah. Demikianlah kehidupan membawa kita kepada tantangan, dari tantangan yang satu kepada tantangan yang lain. Tidak ada yang namanya dalam hidup ini selesai, kecuali ketika kita mati. Orang-orang muda mungkin permasalahannya adalah tentang berjuang memiliki uang, tetapi ketika sudah mantap dalam hal keuangan, orang-orang juga punya permasalahan yang lain. Orang mungkin memiliki kecukupan dalam hal uang, tetapi permasalahan lain muncul, bisa berupa godaan untuk menjadi serakah, keluarga yang bermasalah, relasi keluarga yang renggang, kesehatan yang menurun. Tapi kita sudah disiapkan hati yang belajar untuk beriman kepada Tuhan. Orang-orang dengan semangat petualang seperti Abraham menerima kisah hidupnya dan menghadapinya dengan berani, sementara orang-orang yang bersemangat menikmati kehidupan selalu terengah-engah akan kehidupan, seakan-akan lupa bahwa ya hidup dengan masalah itu adalah normalnya kehidupan manusia. Kalau dalam sebuah kata bijak mengatakan, apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan hari ini, kerjakanlah dengan setulus hati. Untuk mengatakan bahwa ya setiap saat ada permasalahan kehidupan. Jangan berharap hidupmu sama seperti di masa lampau atau hidupmu melangkah secepatnya ke masa yang akan datang. Demikianlah kita memiliki kehidupan yang harus berjalan. Kita tidak bisa mengalami hidup yang semuanya selalu aman, nyaman. Semangat ingin aman dan nyaman berada dalam satu fase kehidupan seringkali menjadi godaan besar bagi hidup kita, karena hidup memang harus terus berjalan dan berubah. Anak-anak yang menikmati orang tua yang selalu mencintai, ada waktunya untuk sadar bahwa kita yang harus mencintai orang tua, karena orang tua tak selamanya bisa mencintai kita. Itu kan terungkap dalam kata-kata, satu ibu bisa merawat 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Keinginan untuk hidup dalam kemapanan sudah menggoda orang untuk mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Seorang guru yang tidak mau belajar lagi menjadi tidak relevan ketika mengajar anak-anak zaman. Orang tua yang tidak belajar memahami anak-anak lebih banyak menyakiti daripada mengasihi anak-anaknya. Seorang suami atau istri yang tidak mau mengenali pergulatan pasangannya seringkali merasa menang sendiri dan lupa bahwa bukan hanya dia yang membutuhkan perhatian, tetapi pasangannya juga butuh perhatian. Tadi pagi saya merenung kata-kata ini. Seorang imam yang tidak mau belajar memahami umatnya bisa menjadi otoriter dan menyakiti umat yang dilayani. Semoga tidak demikian. Saya belajar memahami Anda, ning sok dong ora iso. Dalam bahasa filsafat, seorang filsuf namanya Heraklitos mengatakan pantarei kai uden menei, artinya semua hal mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Mari kita mencintai hidup kita hari ini. Jangan berhenti pada masa lampau atau hanya punya angan-angan akan masa depan. Hidup yang senyatanya adalah kapan? Hidup yang senyatanya adalah saat ini. Dalam Injil salah satu gambaran yang jelas tadi adalah Yakobus, Petrus, Yohanes ketika mengalami berkat Tuhan mereka pengen berhenti. Mereka ingin mengalami bahwa inilah saat terindah dalam kehidupan. Tetapi rupanya setelah mengalami berkat Tuhan, melihat Yesus yang menampakkan kemuliaan, mereka masih harus berjalan, maju lagi, berjalan lagi, berjalan lagi. Demikianlah dalam kehidupan seringkali
kebahagiaan, kesuksesan, apa yang disebut sebagai ketenangan itu hanyalah persiapan untuk kesulitan, tantangan, dan perjuangan berikutnya. Hidup ini tidak ada yang namanya benar-benar susah, tapi hidup ini juga tidak ada yang namanya benar-benar senang. Saya sering mengatakan di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar tenang. Di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar damai, kecuali mereka yang beristirahat dalam damai Tuhan. Artinya sebelum mati jangan berharap hidupmu tenang. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang siap berjuang, memperjuangkan kehidupan, mencintai apa yang harus kita cintai. Apa yang ditemukan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan setulus hati. Nyatanya memang tidak pernah ada kebahagiaan sempurna sebelum kita mengalaminya di surga. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan kita. Bukan uang, bukan jabatan, bukan pasangan, bukan ketenaran. Yang diperlukan oleh orang-orang untuk menjalani kehidupan adalah jiwa yang besar, jiwa yang siap menghadapi tantangan dan perjuangan. Mengalami suka sudah biasa, mengalami duka kita pun siap menghadapinya. Itulah mengapa menutup permenungan ini, kata-kata bijak yang sangat saya senangi adalah orang itu kalau sudah tua, ia mengalami apa yang disebut sebagai sudah makan banyak asam garam kehidupan. Hidup semakin tua, semakin bijaksana. Dengan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan, kesulitan, tantangan adalah bagian dari kehidupan. Kalau sedang bahagia kita hadapi kebahagiaan, kalau sedang berjuang, mari kita berjuang untuk kebaikan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga kita semakin dikuatkan di masa Prapaskah ini untuk mencintai kehidupan kita saat ini. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,